Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jambi, perkenalkan saya Afisena Haidar Sakif. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai profil rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Kesehatan Anak dan Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta tipe B dengan visi misi, yaitu visinya sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional khususnya untuk tindakan bedah anak yang ramah anak dan keluarga. Untuk misinya terdapat beberapa poin. Yang pertama itu melakukan tindakan bedah anak yang komprehensif, lalu menerapkan prinsip patient safety dan family center care, lalu melakukan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan bedah anak, lalu yang terakhir atau yang keempat itu sebagai memberikan literasi kesehatan dan edukasi kepada keluarga. Seperti rumah sakit pada umumnya, rumah sakit tempat saya bekerja ini memiliki beberapa pelayanan umum. Selain pelayanan umum, di rumah sakit ini juga terdapat pelayanan unggulan yang menjadi program unggulan dari rumah sakit tempat saya bekerja ini. Beberapa pelayanan umum yang bisa saya sebutkan seperti di rumah sakit ini terdapat poli penyakit dalam, poli jantung, poli saraf, lalu ada juga poli obstetrik dan ginekologi, lalu ada poli gizi, lalu ada poli rehabilitasi medik secara umum. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, di rumah sakit ini terdapat pelayanan unggulan. Apa itu? Jadi di rumah sakit ini mengusung pelayanan unggulan khususnya di bidang bedah anak. Sehingga di rumah sakit ini terdapat poli pelayanan bedah anak, lalu ada poli rehabilitasi medik khusus anak, lalu juga terdapat poli gigi anak dan poli tumbuh kembang anak, serta poli psikologi anak dan kesehatan keluarga. Karena rumah sakit ini menjunjung dan mengusung program layanan di bidang bedah anak, di rumah sakit ini terdapat beberapa tenaga medis. Di rumah sakit ini terdapat 10 spesialis bedah anak, yang bukan hanya spesialis bedah anak biasa. Spesialis bedah anak di rumah sakit ini telah melanjutkan pendidikannya untuk mengambil subspesialis atau juga bisa disebut sebagai konsultan di beberapa bidang, khususnya di bidang anak, seperti di bidang urologi, digestif, lalu ada minimal invasif bedah anak, lalu yang terakhir ada di bidang onkologi. Selain spesialis bedah anak sebagai operator, tentu dibutuhkan juga dokter anestesi sebagai partner dalam tindakan bedah tersebut. Di rumah sakit ini terdapat 6 spesialis anestesi yang juga telah melanjutkan pendidikannya di bidang konsultan, yaitu konsultan anestesiologi anak. Selain kedua dokter tersebut, tentu dibutuhkan tim perawat yang menunjang kegiatan dari operasi tersebut. Sehingga di rumah sakit ini kami menyediakan 20 tim perawat yang sudah tersertifikasi ahli di bidang bedah anak. Nah, dari ketiga tim medis tersebut, rumah sakit kami telah menyelesaikan beberapa kasus yang banyak mengenai kondisi bedah anak. Bisa saya sebutkan contohnya seperti di bidang urologi, rumah sakit ini bisa menyelesaikan kasus hidrokel atau cairan pada skrotum anak. Lalu bisa juga kami sudah pernah melakukan untuk tindakan undescended testis. Lalu di bidang digestif itu kami bisa melakukan untuk tindakan appendicitis, Hirschsprung maupun volvulus midgard. Lalu di bidang penyakit bawaan seperti bibir sumbing juga kami bisa melakukannya di rumah sakit ini. Lalu ada di bidang onkologi, kami sudah bisa melakukan banyak screening untuk kondisi keganasan dan tindakan bedah untuk seluruh kondisi keganasan pada anak. Nah, selain tindakan-tindakan dan tenaga medis yang tersedia, tentu dibutuhkan juga ruang rawat yang memadai. Di rumah sakit tempat saya bekerja ini sudah disediakan 2 jenis ruang perawatan khusus anak, yaitu NICU dan PICU. Apa itu?
NICU itu merupakan Neonatal Intensive Care Unit, di mana ruang rawat ini ditujukan untuk kondisi anak yang berusia kurang dari 28 hari. Nah, bagaimana dengan usia anak lebih dari 28 hari? Oleh karena itu, kami sediakan juga PICU, yaitu Pediatric Intensive Care Unit. Nah, di rumah sakit ini, masing-masing baik NICU dan PICU, kami telah menyediakan kapasitas bed, yaitu 30 bed untuk masing-masing ruang perawatan. Hal ini kami berikan untuk mencegah terjadinya penumpukan pada pasien, antrian yang panjang. Kami paham betul bahwa demand dari kebutuhan bed ini makin meningkat, sehingga kami lebihkan untuk kondisi bed ini sehingga pasien bisa dirawat dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan, tanpa perlu antri, tanpa perlu untuk memesan bed dan menunggu bed kosong. Selain dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, di rumah sakit ini juga memiliki prinsip, yaitu Family Centered Care and Child Friendly. Apa itu? Family Centered Care and Child Friendly itu merupakan prinsip yang kami junjung dalam pelayanan pasien. Kami paham betul bahwa dalam proses penyembuhan kondisi penyakit pasien anak ini, kami sebagai tenaga medis tidak bisa berdiri sendiri. Tentu dibutuhkan dorongan psikis dari keluarga. Oleh karena itu, pada poin pertama, rumah sakit ini menerapkan prinsip One Parent Stay Policy. Apa itu? Kami memberikan fasilitas kepada orang tua pasien untuk mendampingi pasien selama dirawat. Kami menyediakan fasilitas berupa ada kursi lipat, ada sofa ataupun bed lipat. Karena One Parent Stay Policy ini, kami memberikan kebebasan kepada orang tua pasien untuk mendampingi anak dalam 24 jam penuh. Kami paham betul bahwa selain daripada pengobatan dan klinis yang kami obati, anak juga memerlukan kondisi kesehatan mental yang baik, sehingga perlu pendampingan dari keluarga. Begitu juga keluarga yang perlu untuk mendampingi anaknya karena kondisi psikis yang kami pahami. Selanjutnya, kami juga memberikan prinsip untuk persiapan preoperasi. Apa itu? Kami paham betul bahwa kondisi anak di rumah sakit dengan kondisi sakitnya dan kondisi keramaian dan tindakan yang invasif akan menyebabkan kondisi trauma pada anak. Oleh karena itu, di sini kami ingin untuk meminimalisir kondisi dari trauma anak, di mana kami berusaha untuk sebelum tindakan operasi kami memberikan edukasi baik ke keluarga maupun kepada pasien dengan pemberian materi yang menarik, dengan baik video animasi maupun dengan boneka ataupun dengan permainan. Lalu yang ketiga, kami memberikan pendampingan tim psikologi anak dan keluarga seperti yang terdapat pada poli umum tadi, poli unggulan. Kami terapkan pada prinsip ini. Kami tidak hanya menerima pasien, mengobati dan memulangkan pasien, tapi kami menjaga pasien hingga pulang, hingga rawat jalan. Kami pahami betul bahwa selain klinis, kami memerhatikan kondisi psikologis baik anak maupun keluarga. Dari sekian banyak profil rumah sakit kesehatan anak dan keluarga sejahtera Kota Jambi yang saya sampaikan ini, dapat saya simpulkan bahwa rumah sakit tempat saya bekerja ini memiliki satu keunggulan dibanding rumah sakit yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap rumah sakit yang lain, di mana rumah sakit ini bisa menerapkan one stop service pediatric surgical pathway. Apa itu? Dari semua pelayanan yang sudah saya sampaikan, di rumah sakit ini bisa melakukan one stop service, yaitu pasien datang baik dengan keluhan maupun tanpa keluhan, itu bisa kami lakukan screening untuk mengetahui penyakit dari pasien. Jika terdapat penyakit, akan kami cek untuk kondisi gizi dan nutrisinya. Kami persiapkan dan kami pertimbangkan untuk tata laksananya. Jika diperlukan tindakan bedah, kami akan mempersiapkan pasien secara baik nutrisi, gizi, dan kondisi psikologisnya. Lalu tindakan bedah, seperti yang sudah saya sebutkan, di rumah sakit ini terdapat 10 spesialis bedah anak yang ahli di bidangnya.
Lalu setelah selesai tindakan, kami rawat dengan ruang rawat yang memadai, seperti yang sudah saya sebutkan, ada NICU dan PICU. Lalu setelah selesai dirawat pun dan selama perawatan bisa didampingi oleh keluarga selama 24 jam penuh. Dan setelah pulang dan rawat jalan pun, kami akan dampingi dengan tim psikologi anak dan keluarga. Sehingga kami akan melakukan pelayanan yang komprehensif. Tidak hanya pasien datang, dilakukan tata usaha dan pulang, tapi kami perhatikan betul hingga pasien pulang ke rumah dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Baik, mungkin cukup itu saja mengenai profil singkat dari rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Kesehatan Anak dan Kesejahteraan Keluarga Kota Jambi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi tunggu apa lagi warga Jambi? Ayo datang ke Rumah Sakit Kesehatan Anak dan Keluarga Sejahtera Kota Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.